Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur, tidak misalnya, tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya, tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap, kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya. Dalam keadaan yang sudah lapar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, begitu sholat misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Wow. Apa yang dilakukan? Kabur. Udah gak panjang pikirnya, kabur ya kan? Tayyib. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah, ketika digoda muncul ayatnya. Laula ra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya menunjuk pada zatnya, tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya, hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini,
silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasira.